Hai semuanya, balik lagi bersama gua Benny Karsono yang akan menceritakan cerita horor ke kalian semua sampai bulu kuduk kalian merinding. Dan di sini gua akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Rumah Angker Kayu Bakar. Jadi ceritanya, di sebuah desa kecil yang tersembunyi di pinggir hutan pinus, berdirilah sebuah rumah kayu tua. Penduduk desa menyebutnya Rumah Angker Kayu Bakar. Tidak ada yang berani mendekati rumah itu, apalagi di saat malam tiba. Rumah itu menyimpan cerita kelam tentang lelaki tua yang bernama Pak Darman yang dikunci di dalamnya dan dibakar hidup-hidup oleh warga desa. Mereka menuduhnya sebagai dukun ilmu hitam yang membawa malapetaka. Namun, sejak kejadian itu, api yang membakar rumah tersebut seolah tidak pernah benar-benar padam. Lalu ada seorang pemuda yang berusia 23 tahun yang baru pindah ke desa itu yang bernama Raka. Sebagai petugas kehutanan, dia sering melewati jalan-jalan kecil di hutan. Pendatang baru seperti Raka tidak percaya cerita-cerita mistis. Namun, hidup di desa mengharuskannya untuk mendengar banyak kisah aneh dari warga setempat, termasuk tentang rumah angker kayu bakar. Mas Raka, kalau pulang malam, jangan pernah lewat rumah itu ya, kata Bu Minah, seorang penjual di warung tempat Raka yang biasa membeli makanan. Kenapa Bu? Kan itu cuma rumah tua. Bu Minah menggigil seolah membayangkan sesuatu yang menyeramkan. Bukan cuma rumah tua, ada yang masih tinggal di sana. Dendammu bisa tertahan kalau terlalu dekat. Raka hanya bisa tertawa kecil mendengar nasihat itu. Namun, pada malam itu, ia terpaksa melewati jalan pintas yang menuju rumah angker kayu bakar karena patroli hutan yang selesai lebih larut dari biasanya. Jalanannya gelap, hanya diterangi lampu senter kecil di tangannya. Hutan yang terasa sangat sepi, daun-daun yang bergesekan pelan tertiup angin, namun suara itu malah membuat suasana semakin mencekam. Ketika rumah tua itu mulai terlihat dari kejauhan, langkah Raka melambat. Dia tidak bisa mengabaikan rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Anehnya, dari celah-celah jendela yang pecah, terlihat cahaya berwarna orange yang berpancar seperti nyala api. Siapa yang menyalakan api di sana? Kata Raka. Raka melangkah mendekat, senter di tangannya diarahkan ke rumah itu. Setiap langkahnya terasa berat. Aroma kayu terbakar mulai tercium, meski tidak ada tanda-tanda kebakaran. Ketika tiba di depan pintu rumah, hawa panas menyeruak, kontras dengan dindingnya malam. Raka mulai mengetuk pintu. "Permisi, ada orangkah di dalam?" panggilnya. Namun tidak ada jawaban. Lalu pintu itu sedikit terbuka dan Raka mendorongnya hingga terbuka lebar. Di dalam sana, ruangan itu gelap gulita. Hanya ada satu titik cahaya, yaitu nyala api kecil di sudut ruangan. Anehnya, api itu tidak menjalar, hanya berkobar pelan, seperti menari di atas lantai kayu yang sudah lapuk. Raka memindai ruangan dengan senter. Dinding-dindingnya hitam legam, penuh bekas arang. Namun, ketika ia menyorot dinding itu lebih lama, sesuatu yang aneh terlihat. Bekas-bekas hitam itu seperti berdenyut pelan, seolah-olah dinding itu hidup. "Ini tidak masuk akal," katanya. Dan tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya.
Raka yang mendengar itu langsung berbalik, namun tidak ada siapapun di sana. Suara itu bergema di ruangan kosong, seperti datang dari setiap sudut. Pergi. Suara bisikan itu muncul begitu saja, lalu Raka melangkah mundur dan tubuhnya mulai gemetaran. Saat itu juga, pintu rumah tertutup dengan keras, membuat Raka terkejut. Nyala api di sudut ruangan mulai membesar, memantulkan bayangan aneh di dinding. Dari balik bayangan itu, muncul sosok seseorang. Seorang lelaki tua, tubuhnya hangus terbakar, kulitnya retak-retak seperti arang. Matanya yang kosong, hanya rongga hitam yang menyala dengan cahaya merah. Dia berjalan perlahan ke arah Raka. Kamu tidak seharusnya berada di sini, Katanya dengan suara berat dan serak, seperti bara yang hampir padam. Aku hanya lewat, aku tidak bermaksud apa-apa, jawab Raka dengan suara bergetar. Lelaki tua itu tertawa pelan, namun tawa itu segera berubah menjadi suara gemuruh. Bercampur dengan suara kayu yang retak, api mulai menjalar ke seluruh ruangan. Anehnya, Raka tidak merasa panas, tapi tubuhnya mulai terasa berat, seperti ditarik oleh sesuatu ke bawah. kamu akan merasakan apa yang aku rasakan. Lelaki tua itu berteriak, suaranya menggema di seluruh ruangan. Raka yang mencoba berlari, namun kakinya seperti terpaku di lantai. Di tengah kepanikan, dia melihat kilasan peristiwa masa lalu. Dalam bayangannya, ia melihat Pak Darman diseret oleh warga desa, dikunci di dalam rumah ini, dan dibakar hidup-hidup. Teriakannya memohon ampun mengisi udara malam, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Aku tidak bersalah. Teriak sosok lelaki tua itu. Suaranya kini penuh kemarahan dan rasa sakit. Mereka membunuhku karena mereka takut. Dan sekarang aku akan mengambil jiwa mereka satu persatu. Raka tahu dia harus keluar dari rumah itu sebelum terlambat. Dia segera meraih senter yang terjatuh, lalu mengarahkannya ke arah jendela. Dengan sekuat tenaga, dia melemparkan senter itu ke kaca jendela, memecahkannya. Udara dingin malam segera masuk, meniup sebagian api. Sosok Pak Darman menatap Raka dengan tatapan marah, namun tubuhnya perlahan memudar bersama menyalanya api yang mulai mengecil. Sebelum menghilang, dia berbisik pelan. Mereka belum membayar dosa mereka, dan aku akan menunggu. Dan tiba-tiba, Raka terbangun di luar rumah, tergeletak di tanah. Napasnya yang tersengal-sengal, tubuhnya penuh dengan keringat dingin, dan rumah tua itu kembali gelap. Tak ada tanda-tanda api atau sosok lelaki tua itu. Namun, di lengannya ada bekas luka bakar kecil, seolah-olah semua itu benar-benar terjadi. Sejak malam itu, Raka tidak pernah mendekati rumah itu lagi. Dia mendengar cerita dari warga desa bahwa setiap malam, terutama di malam bulan purnama, selalu ada cahaya orange yang muncul dari dalam rumah itu. Mereka bilang itu adalah nyala api dendam Pak Darman yang belum padam. Dan meskipun Raka selamat pada malam itu, dia tahu satu hal, api itu tidak pernah benar-benar padam. Itu hanya menunggu mencari korban berikutnya. Jadi, cukup segitu aja untuk cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga video ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.